Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan belajar tahfizul Quranul Karim, pelajaran tahfiz yaitu menghafal kitab suci Al-Quranul Karim. Dan insyaallah kita hari ini akan mulai dari surat-surat yang pendek yang dimulai dari surah An-Nas. Sebelum kita masuk ke surah An-Nas, kita akan membuka pelajaran kita ya seperti biasa dengan surah Al-Fatihah dan doa belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman tayyiba. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Perhatikan semuanya. Kita akan fokus ke ayat pertama dari surah An-Nas. Kalau napasnya sampai, maka kita bisa membaca sekaligus satu ayatnya. Akan tetapi jika napasnya tidak sampai, maka kita bisa memotongnya menjadi beberapa potongan. Agar memudahkan kita untuk menghafal surah An-Nas, kita akan membaca atau kita akan potong menjadi beberapa potongan. Contohnya, Qul. Pastikan bahwa huruf yang keluar adalah huruf Qaf. Jangan sampai keluar huruf Kaf. Huruf Qaf. Qul a'u. Lamnya sukun, kemudian setelah huruf lam ada huruf hamzah. Jangan sampai ditekan. Kalau ditekan maka yang akan keluar adalah huruf ain. Setelah huruf hamzah ada huruf ain. Ternyata huruf hamzah bergandengan dengan huruf ain. Di depan huruf hamzah ada huruf ain. Berhati-hatilah ketika membaca pada bagian ini. Contohnya, Qul a'u. Harus bisa membedakan mana huruf hamzah dan huruf ain. Contohnya, a'u. Ini adalah huruf hamzah. Adalah huruf ain. Kalau digabungkan, a'u. Huruf yang pertama dibaca rileks, santai, tidak ada penekanan. Adapun huruf yang kedua adalah huruf ain, dibaca dengan tekanan. Kemudian setelah huruf ain ada huruf zal. Huruf zal adalah huruf yang dibaca tipis. Ujung lidah kita menyentuh
bagian ujung dari gigi kita yang bagian atas. Za, zi, lu, suara tipis. Qul a'udzu, qul a'udzu, qul a'udzu, qul a'udzu. Huruf zal tidak dibaca panjang. Sekali lagi, huruf zal tidak dibaca panjang. Qul a'udzu. Kita bisa ulang berulang kali sampai benar-benar potongan ini kita hafalkan. Qul a'udzu, qul a'udzu, qul a'udzu. Minimal kita baca 3 kali berulang kali. Ketika potongan ini hafal, maka kita bisa lanjutkan ke potongan berikutnya. Bi rabbin nas, bi rabbin nas, bi rabbin nas. Kita ulang berulang kali sampai benar-benar potongan ini kita hafal. Kalau 2 potongan ini kita sudah hafalkan dengan matang, dengan baik, maka kita berusaha untuk menggabungkan menjadi satu ayat yang utuh. Contohnya, Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbin nas. Sekali lagi, ketika melafalkan, ketika membaca satu ayat dari surat An-Nas, kita perhatikan dulu mana huruf yang harus benar-benar mendapatkan makharij yang benar. Contohnya tadi adalah huruf hamzah, huruf ain, di situ juga ada huruf dal, ya. Kemudian di situ juga ada dengung di bagian akhirnya, yaitu di huruf nunnya. Sekali lagi, di ayat ini ada satu huruf yang dibaca dengung, yaitu di huruf nun. Kenapa dibaca dengung? Karena nunnya bertasydid. Dalam hukum tajwid, dimanapun ada nun atau mim bertasydid, maka hukum bacaannya adalah gunnah. Sekali lagi, Pak Guru contohkan. Qul a'udzu birabbin nas. Adapun panjang dari dengung adalah 2 ketukan. Sekali lagi, panjang dari dengung adalah 2 ketukan. Contohnya, Qul a'udzu birabbin nas. Kita masuk ke ayat yang kedua. Karena ayatnya adalah ayat yang pendek, maka kita bisa baca atau hafalkan sekaligus satu ayat. Malikin nas, malikin nas. Sekali lagi kita mendapatkan huruf nun yang bertasydid. Hukum bacaannya adalah gunnah, dibaca dengung. Adapun lama panjangnya, lama dengungnya adalah minimal 2 ketukan. Sekali lagi, malikin nas. Ketika ayat yang kedua kita sudah hafalkan dengan bagus, maka kita berusaha untuk merangkai ayat yang pertama dengan ayat yang kedua. Tujuannya adalah agar supaya ayat yang pertamanya tidak hilang. Kita coba sama-sama. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Kita masuk ke ayat yang ketiga. Ini juga ayat yang pendek, kita bisa baca sekaligus. Ilahin nas, ilahin nas. Pokok pembahasan di ayat yang ketiga ini adalah huruf H dan huruf nun. Jangan sampai huruf H-nya yang semulanya dibaca tebal, kemudian kita tipiskan. Ya. Kemudian yang kedua adalah di nunnya. Ada nun bertasydid. Sekali lagi, hukum bacaannya adalah gunnah, dibaca dengung. Adapun lama dengungnya adalah minimal 2 ketukan. Ilahin nas, ilahin nas. Ketika ayat yang ketiga kita sudah hafalkan dengan matang, maka kita berusaha untuk merangkai ayat pertama, ayat kedua, dan ayat yang ketiga. Dan coba sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin
ilahin nas. Kita masuk ke ayat yang keempat. Ayatnya agak sedikit panjang dan berhati-hati pada huruf di ayat yang keempat. Min syarril waswasil khannas. Sekali lagi. Min syarril waswasil khannas. Pokok bahasan di ayat yang keempat ini adalah huruf shin. Harus bisa membedakan mana huruf shin dan mana huruf sin. Juga ada huruf kha. Kemudian ada nun gunnah yang dibaca dengung dua ketukan di bagian akhir. Sekali lagi, Pak Guru contohkan. Min syarril waswasil khannas. Sekali lagi. Min syarril waswasil khannas. Ketika menghafal ayat yang keempat kemudian mengalami kendala barangkali karena ayatnya agak sedikit panjang, maka bisa disiasati dengan cara memotongnya. Kita potong menjadi beberapa bagian atau beberapa potongan agar memudahkan kita untuk menghafalnya. Kita coba ya sama-sama. Min syarril, min syarril, min syarril. Ada dengung di bagian awalnya. Min sya, min sya. Nun sukun bertemu dengan huruf shin. Hukum bacaannya adalah ikhfa. Shinnya dibaca desis, tebal. Min syarril, dan dipastikan huruf ro yang keluar getarannya minimal 2 getaran. Hukum ro-nya adalah 2 getaran. Min syarril, suara lamnya jelas. Syarril, dan tidak tawallud. Apa yang dinamakan dengan tawallud? Yang dinamakan dengan tawallud adalah membunyikan huruf secara berlebih yang bukan huruf qalqalah. Lam bukan huruf qalqalah, oleh karena itu tidak boleh ada pantulan di huruf lam. Sekali lagi, min syarril, min syarril. Agar supaya lamnya tidak mantul, teknik sederhananya adalah lidah kita ditahan, tidak membiarkan lidah kita itu liar, sedikit ditahan. Contoh, min syarril, dan kita baca berulang kali sampai benar-benar potongan ini hafal. Min syarril, min syarril, min syarril waswasil khannas, waswasil khannas. Potongan yang kedua adalah waswasil khannas. Hati-hati pada huruf sin, jangan sampai sinnya berubah menjadi tebal. Juga hati-hati pada huruf kha dan nun gunnah dibaca dengung 2 ketukan. Sekali lagi, potongan yang kedua waswasil, waswasil, waswasil. Jangan sampai ada tawallud, huruf yang berlebih. Ya, jangan sampai ada keluar waswa, tapi waswa, huruf sinnya ditahan. Waswasil khannas. Potongan yang kedua kita ulang berulang kali sampai benar-benar hafal. Sahabat Quran, ketika ayat yang keempat dari surah An-Nas kita hafalkan dengan baik, maka kita berusaha untuk menggabungkan ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga dan ayat yang keempat dari surat An-Nas agar supaya hafalan kita tidak hilang. Kita coba sama-sama. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Seperti itu. Kemudian
Kemudian kita masuk ke ayat berikutnya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Karena ayatnya panjang, maka kita bisa memotongnya menjadi beberapa potongan. Alladzi, potongan yang pertama, alladzi, dalnya dibaca tipis dan dibaca panjang 2 harakat. Alladzi yuwaswisu fi, hati-hati pada potongan ini. Yuwaswisu fi. Ketika potongan yang kedua sudah dihafalkan, maka kita berusaha untuk menggabungkan potongan yang pertama dengan potongan yang kedua. Contohnya, alladzi yuwaswisu fi, alladzi yuwaswisu fi, alladzi yuwaswisu fi, dan kita ulang berulang kali sampai benar-benar potongan ini kita hafal. 3 kali, 7 kali, 10 kali, 15 kali, tanpa batas sampai benar-benar kita hafal dengan matang. Alladzi yuwaswisu fi. Ketika sudah hafal, maka kita lanjutkan ke potongan yang berikutnya. Sudurin nas, sudurin nas. Ada huruf shad, ada huruf dal yang dibaca panjang 2 harakat. Kemudian ada huruf nun yang dibaca dengung 2 ketukan. Sudurin nas, sudurin nas, sudurin nas. Kita coba gabung. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita semua. Kita lanjut ke ayat yang terakhir dari surah An-Nas. Minal jinnati wan nas, minal jinnati wan nas, minal jinnati wan nas. Hati-hati di huruf nun. Pada ayat terakhir surah An-Nas ada 2 huruf yang dibaca dengung, yaitu huruf nun bertasydid. Minal jinnati wan nas. Kita ulang sama-sama dari ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Demikian pembelajaran kita hari ini, yaitu surah An-Nas dari ayat 1 sampai terakhir. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.